Niatnya baik, ingin merantau karena bosan di kampung halaman, dan ditambah suasana rumah merawat bapaknya yang stroke, tidak sabaran. Tetapi logikanya tidak bermain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi telah menetapkan Fahri Wahyu Ervanto sebagai tersangka atas tewasnya Wahid yang mana adalah ayah kandungnya sendiri. Pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya yang sedang sakit stroke dikarenakan telah bosan menunggui ayahnya dan ingin merantau. Tersangka mengaku meminta uang untuk merantau namun tidak diberi. Penetapan tersangka berdasarkan keterangan saksi saudara kandung lain yang menyebut bahwa tersangka selama ini tinggal serumah. Saat korban ditemukan tewas bersimpah darah, tersangka kabur membawa banyak pakaian. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi, salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Ibda' bil basmalah, bismillah. Sallu ala nabi, salim ya Allah. Pada kesempatan ini kita membahas sesuatu yang sangat membuat miris hati kita bersama, di mana seorang anak menghabisi tanpa ada rasa empati sedikit pun kepada bapak kandungnya yang sedang mengalami stroke, hanya karena dia jenuh merawat orang tua. Astagfirullahaladzim. Semoga ini tidak terulang lagi dan tidak terjadi dalam keluarga besar kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaji satu atau mengkaitkan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Atastabdilul ladzi huwa adna bil ladzi wa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Bil makna ingin merubah, ingin membuat sesuatu yang baru, ingin mengganti suasana, ingin menjadikan hal yang baru dalam berpikir, hal yang baru dalam berbuat, agar menggantikan suasana yang lama. Berharap pergantian itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi apa kenyataannya? Inilah yang terjadi. Seseorang yang ingin mengganti suasana dirinya, suasana perasaannya, suasana pemikirannya dengan cara radikalisme tidak akan melahirkan solusi yang baru dan suasana yang baru. Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan kemudaratan dan kehinaan dari perubahan itu. Oleh karenanya, bila ingin melakukan pembaruan baik dalam pemikiran, suasana hati kita, keadaan lingkungan kita, maka tenangkan dulu jiwa dan pemikiran kita. Dipikirkan baik-baik dulu. Kalau aku berbuat seperti ini, dampaknya apa? Kalau aku melakukan seperti ini, efeknya apa? Dan apakah yang akan kulakukan ini melanggar aturan negara? Dan apakah yang kulakukan ini melanggar aturan agama? Nah, ini dasar kita ingin merubah atau berbuat sesuatu yang baru atau suasana baru. Jangan asal berbuat dan bertindak saja, setelah itu baru mikirkan dampak atau efeknya. Ya seperti kasus ini. Niatnya baik, ingin merantau karena bosan di kampung halaman, dan ditambah suasana rumah merawat bapaknya yang stroke, tidak sabaran.
Tetapi logikanya tidak bermain. Harusnya bila dia sudah jenuh, katakan, maka panggil saudara yang lain, aku ingin merantau, tolong bapak dirawat. Bisa kan dengan cara seperti itu? Tidak harus menghabisi orang tua kandung sendiri, yaitu bapak kandungnya sendiri. Astagfirullah, na'udzubillah. Hal seperti ini bisa terjadi pada seseorang bila seseorang itu jauh dari namanya agama, jauh dari namanya berzikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah pentingnya berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hati kita damai, tenang, dan tentram. Walaupun keadaan kita kacau balau, lingkungan kita sembraut, suasana rumah kita tidak kondusif sekalipun, kalau kita rajin berzikir, rajin bersolawat tanpa henti, tanpa putus, maka kedamaian itu selalu ada. Ya pasti ketika kita dipancing emosi kita, pasti ada reaksi. Tetapi hanya saja karena kita rajin berzikir dan bersolawat, maka reaksi yang kita timbulkan tidak begitu signifikan. Hanya sekedar reaksi saja, tidak begitu mendalam. Kenapa? Diingatkan oleh Allah. Seorang anak harusnya berbakti kepada orang tua. Bila memang tidak mau berbakti, bila memang tidak mau mengayomi, bila memang tidak mau merawat orang tua yang sedang sakit, kalau itu anak berzikir, kalau itu anak diajarkan agama dari kecil, kalau itu anak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka bapaknya tidak akan dihabisi seperti itu. Karena apa? Karena sekejam-kejamnya anak, kalau anak itu bersandarkan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dia akan tinggalkan saja bapaknya sekejam-kejamnya. Dia pergi, dia telepon saudaranya, aku merantau, tolong bapak dirawat, terserah kalian mau rawat atau tidak. Seperti itu, minimal itu yang dilakukannya, sekejam-kejamnya anak. Kenapa tidak terpikir olehnya ada rasa kasihan, empati kepada orang tua yang sedang sakit? Ya karena itu tadi, jiwanya bukan manusia lagi. Setiap manusia yang tidak berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwanya menjadi hewan seketika. Nauzubillah, nauzubillah. Itulah pentingnya zikir dan selawat. Oleh karena itu, mari kita sering melakukan zikrullah, kita sering melakukan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar hati kita dikendalikan oleh Allah. Agar hati kita, sepanas-panasnya hati kita, kalau kita rajin berzikir, kalau kita rajin bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, maka emosi yang keluar tidak semerta-merta menghabisi nyawa orang yang kita benci, ataupun menghabisi nyawa orang yang tidak kita sukai. Karena hanya hewan yang tidak punya rasa belas kasihan kepada sesama makhluk. Hanya hewan yang akan menggunakan kekerasan untuk mengambil jalan kedamaian. Hanya hewan yang selalu melakukan kekerasan secara verbal dan fisik terhadap lawannya. Nauzubillah, nauzubillah. Kita manusia. Mari, saudara-saudaraku yang masih memiliki orang tua, rawatlah. Kalau tidak mampu merawat, katakan kepada saudara-saudara yang lain untuk segera bergantian merawatnya. Jangan dengan cara membunuh ataupun menghabisi orang tua kandung kita yang sudah kena stroke. Mereka tanpa diapapun, dengan usia yang sudah uzur, akan dipanggil oleh Allah. Jangan seperti itu sebagai anak. Sekejam-kejamnya engkau wahai anak, maka tinggalkan saja atau diamkan saja. Itu sekejam-kejamnya anak yang memiliki akal. Tetapi kalau anak sudah jauh dari agama, maka akalnya tidak akan bekerja. Kalau akalnya tidak bekerja, maka sifat hewannya lebih menonjol daripada sifat manusianya. Nauzubillah, nauzubillah. Mari kita berzikir agar kita menjadi manusia yang lembut dan damai, menyebarkan kebaikan dan kedamaian di muka bumi ini. Barakallah, alhamdulillah, sallu ala nabi.